Perkenalkan, nama saya Angga Bayu Pratama dan rekan saya Fitra Amelia Ramlan dan Muhammad Fadlan Ramadan. Kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang cloud computing. Jadi, pertama adalah definisi cloud computing. Cloud computing adalah sebuah arsitektur teknologi informasi yang dimana sumber daya komputasi tersedia sebagai layanan yang dapat diakses melalui internet. Cloud computing pada dasarnya adalah menggunakan internet-based service untuk mendukung proses bisnis. Yang kedua adalah fungsi cloud computing. Pertama, meningkatkan kapasitas penyimpanan data. Kedua, meningkatkan kinerja stakeholder. Ketiga, mendapatkan pembaruan sistem secara berkala atau uploaded. Selanjutnya adalah manfaat cloud computing. Pertama, sebagai media penyimpanan pada server secara terpusat. Kedua, sebagai pusat keamanan data. Ketiga, tahan lama dan tidak membutuhkan biaya yang besar. Keempat adalah fleksibilitas dan stabilitas yang tinggi. Dan yang terakhir adalah investasi jangka panjang. Deployment cloud computing. Sebelumnya, deployment cloud computing dibagi ada 4, yaitu public cloud, private cloud, hybrid cloud, community cloud. Yang pertama adalah public cloud. Public cloud adalah infrastruktur cloud yang terbuka dan dapat digunakan untuk umum. Siapa saja yang memiliki akses ke internet dapat mengakses cloud ini. Contoh adalah Gmail, Azure, Office 365, dan lain-lain. Yang kedua adalah private cloud. Private cloud adalah infrastruktur cloud yang dibuat untuk penggunaan khusus oleh suatu organisasi yang terdiri dari beberapa bagian seperti unit bisnis dan lain-lain. Lalu community cloud. Community cloud adalah infrastruktur cloud yang dibuat untuk penggunaan oleh lebih dari satu organisasi yang memiliki kepentingan yang sama, misalnya mengenai regulasi, kebijakan, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah hybrid cloud. Hybrid cloud adalah gabungan dari 2 atau lebih model infrastruktur cloud, private cloud, community, atau public, yang tetap merupakan suatu entitas unik, namun saling terkait bersama oleh standarisasi atau kepemilikan teknologi yang memungkinkan data diakses secara portable. Sekian penjelasan dari saya. Presentasi akan dilanjutkan oleh Saudara Fitra. Silakan Saudara Fitra. Terima kasih kepada Saudara Angga Bayu. Berikutnya ada service model cloud computing. Jadi pada cloud computing terdapat service model yang ada menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada SaaS atau Software as a Service. Yang kedua ada PaaS, Platform as a Service. Dan yang ketiga ada IaaS, Infrastructure as a Service. Software as a Service. Software as a Service bersumber dari TeachRadar adalah sebuah perangkat lunak yang dijadikan sebagai layanan yang bersifat online. SaaS ini juga disebut sebagai layanan aplikasi cloud. SaaS ini memanfaatkan internet untuk menjalankan aplikasi yang dikelola oleh vendor pihak ketiga. Contoh dari model layanan SaaS adalah Office 365, Dropbox, Adobe Creative Cloud, dan lain-lain. Selanjutnya ada Infrastructure as a Service. Infrastructure as a Service merupakan jenis model layanan cloud yang pada dasarnya merupakan server fisik dan virtual server. Membeli hardware tambahan untuk IaaS ini tidak diperlukan, karena seluruh keperluan sudah tersedia di dalam sistem cloud-nya. Penyedia layanan IaaS menyediakan resource cloud seperti server, jaringan, storage, dan ruang data center. Contoh dari model layanan IaaS ini adalah Linode, Amazon Web Service, Cisco Meta Cloud, Microsoft Azure, dan Google Compute Engine. Selanjutnya ada Platform as a Service. Platform as a Service adalah layanan cloud yang disediakan dalam bentuk platform dan dapat dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya. PaaS memberikan framework bagi developer yang dapat mereka bangun dan gunakan untuk membuat aplikasi yang telah disesuaikan. Contoh model layanan dari PaaS ini ada Microsoft Azure, Amazon Web Service, Google App Engine,
dan OpenShift, dan lain-lain. Berikutnya ada sejarah perkembangan cloud computing. Cloud pertama kali itu muncul pada tahun 960-an. Diawali dengan munculnya ARPANET, yang juga bisa disebut pendahulunya internet, yang digagas oleh Joseph Karl Robnet Licklider. Pembangunan ARPANET sendiri mempunyai tujuan untuk media komunikasi Departemen Pertahanan AS, dan cara kerja dari ARPANET sendiri dengan cara mengirim informasi dalam unit kecil yang disebut paket, lalu paket-paket ini diarahkan pada jalur yang berbeda dan direkonstruksi di tujuannya. Di Indonesia, cloud computing seperti sudah menjadi kebutuhan wajib bagi instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Tak bisa dipungkiri lagi, kemudahan yang didapatkan dari cloud computing membuat semua pekerjaan menjadi mudah, cepat, dan dapat terkoordinasi dengan baik. Memasuki tahun 2020 kemarin, cloud computing telah berambah ke berbagai sektor bisnis, mulai dari manufaktur sampai jasa. Alasan kuat itulah yang menyebabkan investasi di bidang teknologi terutama terhadap perusahaan penyedia cloud computing tinggi. Lalu ada harga cloud computing. Di Indonesia, pengguna cloud computing kian marak, namun penerapannya masih terkendala oleh ketersediaan layanan cloud yang cerdas serta kesiapan dari infrastrukturnya. Sebuah firma riset pasar International Data Corporation atau IDC memperkirakan nilai total pasar cloud di Indonesia akan mencapai angka 230 juta US dollar di akhir 2015 dan akan terus meningkat hingga 378 juta US dollar di 2017. Menurut IDC, rata-rata pertumbuhan industri pasar cloud berada di kisaran 22-36% per tahun. Di sini ada tabel harga cloud computing, ada estimasi harga menggunakan Windows Server. Jadi di sini, jika kita memakai sistem operasi Windows Server sebagai OS, estimasi harga yang diberikan kurang lebih sebesar. Jika kita hanya memakai Compute Engine, harga yang akan dikeluarkan itu sebesar Rp455.360,70. Dan jika kita memakai Paid Operating System, harga yang harus dibayarkan sebesar Rp468.508,16. Jadi totalnya menjadi kurang lebih ada di angka Rp923.868,85 per bulannya. Harga tersebut relatif cukup murah untuk fitur yang akan cukup murah dengan fitur yang akan digunakan secara maksimal, seperti digunakan sebagai pusat data untuk database, DNS server, Active Directory, dan sebagainya. Mengingat Windows Server ini sudah menyediakan fitur yang cukup banyak untuk kebutuhan kita. Lalu, semakin efisien dan biaya yang dikeluarkan juga dapat dipangkas hingga 55% dari total estimasi harga, tanpa mengganggu aktivitas pekerjaan yang sedang berjalan. Selanjutnya, tentang analisis antara harga pasar akan dijelaskan dan dilanjutkan oleh Saudara Fadlan. Saudara Fadlan, dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudari Fitrah atas pemaparan yang sudah disampaikan. Untuk selanjutnya materi akan saya lanjutkan terkait yang pertama adalah analisis antara harga pasar dengan layanan yang ditawarkan. Perusahaan dapat lebih fleksibel untuk menentukan anggaran karena perusahaan hanya perlu mengeluarkan biaya yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Kelebihan yang mencolok pada penggunaan cloud computing bagi perusahaan adalah karena bersifat online. Cloud computing menawarkan penyimpanan virtual yang tidak terbatas dibandingkan server dan hard drive yang memiliki batas. Perusahaan tidak perlu menginvestasikan uang dan waktu untuk menggunakan server standar yang dimana lebih rumit dibandingkan dengan menggunakan metode cloud. Biaya pemeliharaannya lebih murah dan lebih menghemat waktu.
Biaya untuk penggunaan cloud computing lebih ekonomis untuk sumber daya seperti bandwidth dan tenaga. Berikut adalah grafik dan tabel penggunaan biaya cloud yang ada di Indonesia. Dalam grafik dan tabel survei yang dilakukan oleh CSIS tersebut, dapat dilihat bahwa penggunaan layanan cloud dapat memberi beragam manfaat bagi lembaga publik, salah satunya efisiensi biaya. Sebanyak 27,5% responden mengaku penggunaan cloud mampu menurunkan biaya operasional dan pemeliharaan sistem teknologi informasi di lembaga mereka hingga 10%. Kemudian 9,8% responden lain mengaku dapat menurunkan biaya IT sebesar 11-20% berkat penggunaan cloud. Sebanyak 5,9% responden menurunkan biaya IT sebesar 21-30% dan 2% responden bahkan berhasil memangkas biaya IT sebesar 31-40% saat besar. Meski penggunaan cloud di lembaga publik masih rendah, survei CSIS ini menemukan 40% responden berencana untuk mengadopsinya di masa yang akan datang. Perkembangan cloud di masa yang akan datang. Cloud computing seperti sudah menjadi kebutuhan wajib berbagai instansi pemerintahan dan juga perusahaan swasta. Kemudahan yang didapat dari cloud computing membuat semua pekerjaan menjadi mudah, cepat, dan tentu saja terkoordinasi dengan baik. Tahun ini, era cloud computing telah bertambah ke berbagai sektor bisnis, mulai dari manufaktur sampai juga dengan jasa. Alasan tersebut yang menyebabkan investasi di bidang teknologi, terutama terhadap perusahaan penyedia cloud computing yang cukup tinggi. Tren yang pertama adalah hybrid cloud akan menjadi populer. Nantinya kita akan melihat lebih banyak penyebaran cloud hybrid memanfaatkan manfaat cloud publik dan pribadi. Cloud hybrid telah menjadi solusi bagi bisnis yang mencari lebih banyak fleksibilitas dan pengaturan dalam cloud mereka. Tren AI dalam semua aspek dengan bantuan cloud. Artificial Intelligence atau AI beserta subsetnya seperti pembelajaran mesin, pengenalan gambar, dan pemrosesan bahasa alami telah banyak diimplementasikan dalam semua aspek kehidupan. Cloud computing telah memainkan peran dalam menyediakan daya komputasi yang perlu dilakukan untuk aplikasi AI yang sukses. Selanjutnya, komputasi berbasis cloud akan menyita banyak perhatian. Pertama kali kita diperkenalkan oleh AWS melalui AWS Lambda. Komputasi tanpa server adalah konsep yang relatif baru yang mulai mendapatkan popularitas. Teknologi yang juga dikenal sebagai Function as a Service memungkinkan bisnis untuk membangun dan menjalankan aplikasi atau situs web tanpa harus berpikir tentang mengelola dan mengoperasikan server. Tahun ini, komputasi tanpa server telah menjadi alternatif populer bagi perusahaan yang berusaha berinovasi dengan mengembangkan aplikasi baru, tetapi tidak memiliki waktu, sumber daya, dan anggaran untuk infrastruktur baru. Selanjutnya, containerization akan menjadi layanan yang ditawarkan penyedia cloud. Pertumbuhan kontainer akan menjadi salah satu tren komputasi awan utama pada tahun ini. Kontainer menyediakan cara yang lebih ringkas dan gesit untuk menyebarkan dan mengelola aplikasi di cloud. Dengan kontainer, beban kerja aplikasi dapat berjalan di berbagai cloud, termasuk lingkungan hybrid. Baik, sekian pemaparan tentang perjalanan cloud computing di Indonesia dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.